Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Ibu Guru akan membagikan kisi-kisi UAS tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku. Untuk materi pertama, PPKN, yaitu mengenal keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia memiliki banyak keragaman seperti rumah adat, pakaian adat, dan makanan daerah. Selain itu, Indonesia memiliki keragaman kebudayaan. Keberagaman yang ada disebabkan oleh banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Sukunya itu ada ribuan. Adanya keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan dan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di sini Ibu memberikan contoh keberagaman rumah adat di Indonesia. Kemarin juga Ibu sudah jelaskan, di sini Ibu tambah jadi 4 contohnya. Yang pertama ada rumah gadang dari Sumatera Barat, ada rumah honai dari Papua, 3 rumah joglo dari Jawa Tengah, dan yang terakhir ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Sikap-sikap yang harus kita miliki terhadap keragaman yang ada yaitu menghargai kebudayaan orang lain, kemudian tidak merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari yang lain, kemudian mau mempelajari kebudayaan lain untuk menambah pengetahuan, dan turut melestarikan kebudayaan daerah lain. Sikap-sikap di atas tentunya bermanfaat atau bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Materi selanjutnya, bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, kita akan belajar menentukan gagasan pokok. Sebuah teks terdiri dari kumpulan-kumpulan kalimat yang nantinya membentuk suatu paragraf. Kalimat-kalimat tersebut ada yang namanya kalimat utama atau gagasan pokok dan kalimat-kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Gagasan pokok itu memuat inti paragrafnya, memuat ide pokoknya, inti yang dibicarakan, diceritakan di paragraf tersebut. Kalau gagasan pendukung itu kalimat-kalimat penjelasnya untuk mendukung gagasan pokok. Contohnya di sini, pencaksilat merupakan seni bela diri Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan yang unik. Gerakan yang unik berarti gerakan yang berbeda dari yang lainnya. Gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Kalimat utama atau gagasan pokoknya yang mana? Ternyata ada di kalimat pertama. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Jadi paragraf ini menceritakan tentang pencaksilat seni bela diri. Kemudian tokoh pendekar silat yang populer atau yang terkenal atau yang banyak dikenal orang-orang itu ada yang namanya Iko Uwais, itu yang main di biasa main-main film. Mungkin anak-anak bisa lihat di bukunya itu ada gambarnya. Jadi tahu orangnya, oh ini ada atlet pencaksilat yang populer nih, yang terkenal, yang banyak dikenal orang-orang karena sudah main film sampai ke luar negeri. Kemudian di bahasa Indonesia juga nanti anak-anak disuruh mencari informasi-informasi yang ada di teks. Jadi membacanya harus dengan teliti, dengan cermat. Kelemahan anak-anak begitu, bacanya tidak teliti, jadi sering salah jawabnya. Jadi besok untuk bahasa Indonesia harus lebih teliti lagi saat membaca soal, membaca teks, membaca paragrafnya. Masuk ke IPA, di IPA kita belajar gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Benda yang menerima gaya dapat bergerak. Gerak adalah perpindahan posisi dari tempat semula. Macam-macam gaya ada apa saja? Ada gaya otot.
Contohnya, menarik meja itu membutuhkan gaya otot. Mengayuh sepeda, kemudian sapi menarik gerobak, membuat kerajinan gerabah, menimba air, itu yang bekerja adalah gaya otot. Gaya otot berasalnya dari otot-otot yang ada dalam tubuh manusia, di tubuh hewan. Kemudian ada gaya listrik. Listrik statis pada penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian didekatkan di potongan-potongan kertas yang kecil-kecil, itu nanti akhirnya akan menempel. Itu termasuk gaya listrik, namanya listrik statis. Kemudian contoh-contoh gaya listrik itu banyak di peralatan elektronik seperti televisi, radio, kemudian blender, itu banyak sekali. Kemudian perubahan energi listrik dari listrik menjadi cahaya, menjadi panas, itu pada lampu. Listrik menjadi panas pada setrika, listrik menjadi energi gerak, itu pada kipas angin, pada blender, dan masih banyak contoh lainnya nanti dipelajari lagi. Kemudian ada gaya magnet. Ini kita pernah belajar nih, magnet, kita bawa magnet. Magnet yang sama, kalau didekatkan dia saling menolak, malah menjauh. Jadi kalau dia sama-sama kutub utara dengan kutub utara, dia akan saling menjauh, saling menolak. Atau kutub selatan dengan kutub selatan, itu juga akan menolak. Kalau magnetnya kutubnya berbeda bagaimana? Kalau kutubnya berbeda, dia akan saling menempel atau saling tarik-menarik. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini menyebabkan semua benda jatuh ke bawah atau ke bumi. Apel jatuh ke bawah. Kemudian koin ini kalau kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah juga. Itu macam-macam gaya dan pengaruhnya dan contoh-contohnya dipelajari kembali. Masuk ke IPS. Di IPS kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman. Indonesia banyak sekali memiliki keberagaman. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu contohnya, di sini ada 5 faktor. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategisnya bagaimana? Letak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan di antara benua Asia dan Australia. Ingat, jangan sampai lupa, samudranya Hindia dan Pasifik. Kalau benuanya, benua Asia dan Australia. Letaknya yang strategis ini, jadi banyak pedagang-pedagang dari luar negeri datang ke Indonesia, membawa kebudayaan-kebudayaan dari sana, kemudian diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia ini banyak sekali pulau-pulaunya. Setiap pulau itu bisa membentuk satu suku bangsa. Kalau Indonesia terdiri dari ribuan, berarti suku bangsanya juga ribuan. Otomatis kebudayaannya juga akan sangat banyak. Kemudian ada yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam ini contohnya orang-orang ada yang tinggal di daerah pantai, daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Itu akan menyebabkan berbagai keberagaman, bisa keberagaman fisiknya, kemudian keragaman pekerjaannya, itu semua disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Kemudian nomor 4, adanya keadaan transportasi dan komunikasi, itu juga mempengaruhi keberagaman. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keragaman kebudayaan perlu kita jaga, perlu kita lestarikan dengan berbagai cara. Contohnya seperti memakai baju batik, memakai pakaian adat pada kegiatan atau upacara adat, mengenalkan pakaian adat, makanan khas ke daerah lain, dan membuat festival atau pameran Nusantara. Kalau pameran Nusantara ini biasanya memamerkan baju-baju daerah, makanan-makanan tradisional, kemudian alat-alat musik tradisional. Itu untuk materi IPS, dipelajari betul-betul. SBDP, ini pelajaran terakhir. Kita belajar tentang seni kolase. Ini kemarin sudah belajar, kita pelajari lagi. Kolase itu karya seni menempel dari potongan kertas atau bahan alam sesuai pola.
Jadi kalau seni kolase ini bahan-bahannya beragam, bisa dari ranting, daun, biji-bijian yang dijadikan satu. Kalau seni mozaik itu sama karya seni tempel, tapi dia hanya satu jenis saja. Kalau buatnya dari potongan kertas, berarti semua harus potongan kertas, tidak boleh digabung dengan bahan lain. Kalau yang kolase tadi boleh beragam, boleh dari biji-bijian, daun-daun, ranting-ranting itu dijadikan satu. Tapi kalau mozaik harus dari satu bahan saja. Kalau pakai biji-bijian ya biji-bijian saja. Kalau kulit telur ya kulit telur saja. Pecahan keramik ya hanya pecahan keramik. Tidak boleh digabung dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian yang ketiga ada karya seni montase. Karya seni montase juga ini karya seni tempel. Tapi yang membedakan apa? Karya seni montase ini berasal dari gambar-gambar yang berbeda. Bisa dari majalah, dari koran, ataupun dari buku-buku yang dijadikan satu menjadi gambar yang baru. Lihat contohnya ini, ada gambar pohon, ini diambil dari majalah, misalnya ada gambar kambing, domba, ini diambil dari buku. Kemudian ada gambar awan dan matahari, ini dari majalah. Seperti itu, jadi gambar sudah ada gambarnya, kita gunting, kemudian kita tempel jadi gambar yang baru. Persamaan antara ketiga karya seni tadi apa? Persamaannya yaitu mereka sama-sama karya seni tempel. Perbedaannya, kalau kolase dia beragam bahannya. Kalau seni mozaik itu hanya satu jenis bahannya. Kalau karya seni montase itu bahannya dari gambar-gambar yang diambil dari koran, majalah, ataupun buku-buku. Kemudian materi SBDP yang terakhir ada tempo lagu. Ini kemarin juga sudah Ibu bahas. Jadi Ibu bahas sedikit saja di sini. Tempo lagu adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Dibagi menjadi tempo cepat, sedang, dan lambat. Contoh-contoh lagu daerahnya. Tempo cepat yaitu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Tempo sedang itu ada lagu Apuse dari Papua, dan tempo lambat Bubui Bulan dari Jawa Barat. Kemudian kita juga akan belajar tentang pola lantai tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan. Ada yang membentuk garis lengkung ataupun lingkaran, ada yang membentuk garis lurus vertikal maupun horizontal. Contohnya yang vertikal atau horizontal itu di tari Saman. Tari Aceh itu mereka duduk menjadi satu baris, bentuknya lurus horizontal. Oke, demikian materinya. Kemudian dipelajari betul-betul dan semoga nilai UASnya semakin baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.